Shalom adik-adik Kega yang ada di rumah, apa kabarnya? Wah, kakak kangen sekali ingin bertemu ya lewat online kali ini di Kega di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Ayo semuanya yang belum siap, yuk semuanya segera duduk yang manis. Yang tadinya masih sarapan mungkin boleh sarapannya diselesaikan, terus duduk yang manis sayangnya. Kita mau Kega bersama-sama karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu loh menunggu adik-adik semuanya untuk mau beribadah dengan Tuhan di minggu yang cerah ini. Kega Warrior, let's go! Adik-adik, hari ini hari yang luar biasa. Kenapa kakak sangat bersuka cita? Karena kakak percaya setiap hari Tuhan jadikan indah, setiap hari Tuhan jadikan hari yang menyenangkan. Nah, sebentar adik-adik kita mau lihat sesuatu video yang akan adik-adik saksikan. Simak baik-baik video ini. Kenapa? Karena akan berbicara banyak. Siapakah di dalam video ini? Kita akan saksikan. Anak kecil menyelamatkan Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 23. Suatu hari, Pak Paulus pergi ke kota Yerusalem. Pak Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi, ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Tiba-tiba datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Orang Yahudi gagal untuk menangkap Pak Paulus karena sudah bawa di markas tentara Roma. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat, yaitu ingin menangkap Pak Paulus sendiri. Tetapi ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang Yahudi. Anak kecil itu lalu berlari pergi ke markas tentara Roma. Anak kecil adalah keponakan Pak Paulus. Anak kecil itu tidak ingin pamannya celaka. Lalu anak kecil itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi. Kemudian kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera dipindah ke kota Kaisarea. Akhirnya, pada malam hari para prajurit itu melindungi dan membawa Pak Paulus pergi. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi menunggu dan gagal lagi untuk menangkap Pak Paulus. Tadi kita sudah saksikan videonya. Saat ini mari kakak mengajak semua adik-adik kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah kita yang luar biasa. Apa yang sudah adik-adik saksikan, adik-adik akan merasakan betapa Tuhan sangat mengasihimu. Mari bersama kakak kita mau datang pada Tuhan. Kita mau angkat pujian bersama-sama dengan Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Hadirat-Mu
siap Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Berkati juga papa mama yang mendampingi adik-adik juga yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang luar biasa, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kakak mau tanya dulu sama adik-adik yang tadi menyaksikan video. Ya, videonya tentang siapa ya? Ada yang tahu? Betul ya, tentang seorang anak kecil yang menolong Bapak Paulus ya. Tema kita hari ini adalah saya pemberani, saya murid Kristus ya. Saya pemberani, saya murid Kristus. Adik-adik, di dalam video itu cerita tadi bagaimana seorang anak kecil. Jadi dikatakan anak kecil. Sebelum kakak mau sampaikan siapa sih anak kecil itu, kakak mau tanya dulu, adakah yang tahu siapa sih itu Bapak Paulus? Ada yang tahu? Ya, betul, hebat ya, good. Bapak Paulus ini dulunya sayang, dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Bukan luar biasa yang baik sayang, tetapi dia adalah seorang yang tidak suka sama anak-anak Tuhan ya. Dia tidak suka mendengar tentang Tuhan Yesus. Tetapi saat itu dia bertemu dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya kepada Paulus yang dulunya bukan Paulus tapi Saulus, dan akhirnya dia bertobat dan dia mengikut Tuhan, dan Tuhan mengubah namanya menjadi Paulus. Nah, di dalam video tadi yang adik-adik sudah saksikan bagaimana seorang anak kecil ya, seorang anak kecil, bukan seorang yang besar tetapi seorang anak kecil dipakai Tuhan luar biasa ya. Dia menyelamatkan Bapak Paulus dari incaran ya, dari orang-orang Yahudi yang berusaha mau menangkap dan mau membunuh Bapak Paulus tersebut. Tetapi rencana mereka digagalkan ya, karena ada seorang anak kecil yang mendengarkan bisik-bisik, dia rencana mau membunuh Paulus. Wah, ini tidak benar. Tuhan tidak suka. Wah, mereka rencana mau menangkap dia dan mau membunuh dia. Oh, itu tidak benar dan Tuhan tidak suka. Dan apa yang terjadi? Anak itu berlari dan dia mendapati seorang pengawal yang berjaga-jaga di situ, dan dia menyampaikan dengan beraninya. Ingat, dengan beraninya. Walaupun awalnya dia sedang seperti takut. Aku kasih tahu nggak ya? Aduh, kasih tahu nggak ya? Aduh, gimana ya? Tetapi murid Kristus ya, sekali lagi kakak bilang murid Kristus itu harus pemberani ya. Dan itu terjadi. Anak kecil itu seperti yang tadi adik-adik lihat di videonya sayang, dia berhasil, dia memberitahukan rencana jahat orang-orang Yahudi. Dan akhirnya malam itu juga adik-adik, Paulus dipindahkan ke Kaisarea ya, dipindahkan ke kota lain, ke tempat lain. Lagi-lagi orang Yahudi yang jahat itu mereka gagal lagi, dan mereka tidak berhasil menangkap ataupun membunuh Paulus. Kenapa? Karena sudah dipindahkan. Berarti Tuhan mengizinkan Paulus harus pindah ke tempat yang lain. Supaya apa? Supaya selamat. Adik-adik, anak kecil itu, adik mau tahu siapa dia anak kecil itu? Seperti tadi di video itu mengatakan bahwa anak kecil itu adalah keponakannya Bapak Paulus ya. Bapak Paulus ya. Jadi Bapak Paulus itu pamannya. Dia tidak mau dong pamannya dilukai, dia tidak mau dong pamannya dibunuh ya. Dia sangat mengasihi Paulus ya, bapaknya atau pamannya. Nah, hari ini kakak mau memberitahukan kepada adik-adik yang ada di rumah. Hari-hari ini di tengah-tengah pandemi yang tidak pernah selesai ya, tapi Tuhan bisa memakai adik-adik yang ada di rumah. Karena dikatakan adik-adik atau anak kecil, berarti bukan kakak dong, kakak lo sudah besar, papa mama lo sudah besar, tapi adik-adik yang ada di rumah harus siap Tuhan mau pakai. Tapi tunggu dulu, di dalam firman Tuhan ya, di dalam firman Tuhan ya, ada juga anak kecil yang disebutkan oleh Tuhan Yesus.
Siapa yang masih ingat peristiwa mujizat terjadi waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan? Ayo, siapa yang punya bekal waktu itu? Apakah orang besar kah? Ataukah kakek-kakek kah? Itu siapa? Yes, betul sekali. Anak kecil kah? Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Hebat ya, hatinya mau berbagi. Dia memberi bekalnya dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Siapa lagi? Yang berikutnya lagi, siapa yang masih ingat? Yang namanya dipanggil 3 kali waktu dia lagi tidur. Dia tinggal di rumah Tuhan. Siapa yang tahu siapa namanya? Dia tinggal bersama Imam Eli. Tuhan mau nyatakan sesuatu buat Imam Eli melalui anak kecil ini. Namanya siapa? Ada yang jawab? Yes, betul sekali, namanya Samuel. Samuel itu masih kecil loh, Tuhan panggil. Tuhan pakai Samuel untuk menyatakan bagaimana jahatnya anak-anak Imam Eli. Lalu yang berikut lagi, masih anak kecil lagi sayang. Jadi nggak boleh sedih loh jadi anak kecil. Ingat, anak-anak itu disayang sama Tuhan ya. Adik-adik masih ingat waktu Tuhan Yesus lagi duduk di atas batu, di atas bukit juga. Kemudian anak-anak kecil datang kepada Tuhan dan murid-murid bilang, sana, jangan dekat-dekat, ayo sana. Tapi Tuhan bilang apa? Stop. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Wow, kenapa? Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mau dong kasusan ke surga? Anak kecil. Tuhan pakai setiap kita, apalagi anak kecil. Jadi coba pegang hatimu, katakan, saya bangga punya Tuhan Yesus. Saya bangga meskipun saya masih kecil, Tuhan bisa pakai saya menjadi perpanjangan tangannya. Nah, kakak mau kasih tahu adik-adik juga, tadi di videonya ceritanya ada di Kisah Para Rasul 23. Nah, adik-adik bisa baca tuh nanti di rumah ya bersama papa dan mama ya adik-adik ya. Tapi saat ini kakak mau baca sedikit sebagian dari firman Tuhan, yaitu kakak ambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-10 ya. Matius 18 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat ya, mereka di surga, hebat, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Yes, yang percaya katakan amin. Gak main-main loh adik-adik, luar biasa ya. Kakak sangat senang sekali di firman Tuhan hari ini. Adik-adik itu harus bangga, Tuhan begitu sayang adik-adik. Nah, melalui firman hari ini kakak mengingatkan kembali buat adik-adik, jadilah berkatmu di rumah. Jadi berkat ketika adik disuruh papa dan mama melakukan sesuatu di rumah, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin ada di antara adik-adik yang masih suka, gak usah aku, kan ada kakak ma, kakak kan sudah besar, kakak dong bisa, aku kan masih kecil. Stop. Kak Susan mau bilang, ingat, Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk anak kecil. Adik-adik, kakak percaya dari apa yang ada disaksikan tadi di video ya, kemudian tadi kakak sampaikan juga bagaimana Tuhan bisa pakai anak-anak kecil melalui peristiwa-peristiwa tadi yang kakak sudah sampaikan itu. Mari adik-adik kakak minta adik-adik semuanya, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersyukur sama Tuhan ya. Meskipun aku masih kecil, tapi Tuhan bisa memakai hidupku. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Taruh tanganmu di hatimu ya, taruh tanganmu di hatimu. Ingat, murid Kristus itu pemberani. Jadi jangan pernah takut, karena ada Tuhan yang selalu menjagamu. Ada malaikat Tuhan yang terus memandang kepada wajah Tuhan di dalam mereka mengawasi adik-adik yang ada di rumah. Mari kita mau datang pada Tuhan, berbahagialah setiap anak adik-adik yang ada di rumah.
karena Tuhan begitu mengasihimu. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu hari ini membuat adik-adik yang ada di rumah, baik itu ada di kelas balita, batita, dan adik-adik kelas besar, adik-adik kelas kecil, Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami mendapat suatu penghargaan, Tuhan. Betapa Tuhan begitu mengasihi adik-adik yang masih kecil. Betapa Tuhan begitu sayang kepada adik-adik semua. Tuhan, kami bangga sebagai murid-Mu. Kami bangga, Tuhan. Kami mau jadi adik-adik yang pemberani di dalam Tuhan. Kami tidak takut. Kami mau membantu orang tua kami. Kami mau jadi berkat buat siapa saja. Dan kami siap, Tuhan. Terima kasih. Firman hari ini, Tuhan Yesus, anak-Mu bersyukur untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan terus perlengkapi mereka di situasi kondisi pandemi ini, Tuhan, buat mereka kuat, buat mereka menjadi berkat. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau berkuasa melindungi mereka semua. Berkati juga Papa dan Mama yang menyaksikan video Kega dan mengikutinya, Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan yang luar biasa bagi Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat minggu ini, dan kami mau katakan Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.